pedestrian. Oke, di kiri kanan jalan setelah jalur pedestrian itu terdapat deretan bangunan ya. Nah, kalau kalian melihat di sini tidak ada sama sekali yang namanya GSB. Nah, ini disebut juga sebagai GSB-nya 0 ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang memperbolehkan tidak mempunyai GSB. Ini salah satu contohnya, yaitu di kawasan yang merupakan sebuah koridor komersial ya. Jadi ini berada di Jalan Braga, Bandung. Jalan Braga itu adalah jalan yang banyak sekali mempunyai bangunan-bangunan kolonial ya. Jadi gambarannya hampir sama seperti jalan kalau di Medan itu di Kesawan, kira-kira mirip seperti itu ya. Nah, namun di sini skala jalannya itu lebih kecil, ini lebih jelas lagi kalau kalian lihat ya. Namun Jalan Braga ini mempunyai lebar jalan yang lebar jalur pedestrian, maksudnya lebar jalur pedestrian yang cukup lebar. Oke, nah kalau kalian melihat sebelumnya itu banyak sekali mobil-mobil yang parkir di katakanlah di tepi jalan ya, karena bisa dikatakan nih nggak mempunyai bahu jalan ya. Kalau misalnya ada bahu jalannya itu jalur-jalur yang ada di kendaraan tersebut itu tidak akan terganggu. Nah, kalau seperti ini maka harus ada yang ngalah, misalnya 2 jalur kan, ada kiri ada yang kalau dikatakan dua jalur itu berarti 2 arah ya. Kalau 2 lajur dia 1 arah tapi lainnya berbeda gitu, jalurnya berbeda. Lajur, jadi beda jalur dengan lajur. Nah, ini kondisinya berarti kalau on street parking seperti ini ya, harus ada yang mengalah karena jalannya terlalu sempit. Nah, memang kebanyakan, contohnya di Braga ini ya, mungkin dulu nggak terlalu didesain untuk kendaraan, karena mereka mendesainnya adalah untuk lebih kepada manusianya ya, apalagi zaman dulu itu jumlah kendaraan juga nggak terlalu banyak. Nah, makanya mereka mempunyai jalur pedestrian yang sangat lebar, atau kita jarang ya melihat jalur pedestrian yang selebar ini di tengah-tengah kota gitu. Nah, ini cukup lebar ya. Jadi orang bisa, memang di sini banyak sekali digunakan sebagai background untuk fotografi. Oke, kalau melihat skala bangunannya juga proporsional dengan kondisi jalannya. Oke, ini ada sepeda motor juga yang parkir. Jadi memang karena dari awal tidak direncanakan untuk adanya parkir, kemudian tidak diantisipasi lagi ya ada perkembangan seperti ini. Jadi berbeda dengan misalnya kalau kota-kota tua di Eropa, contohnya yang banyak bangunan tuanya itu salah satunya ada di kota Barcelona ya. Nah, jadi di sana bangunan-bangunan tuanya masih banyak ya. Namun sudah ada antisipasi terhadap jumlah kendaraan, yaitu dengan membangun misalnya ada parkir basement atau ada gedung parkir. Jadi tidak terlalu banyak ditemukan kendaraan-kendaraan yang on street parking seperti ini. Nah,
kita mau melihat pengertian tentang parkir, memang udah biasa kita ya, sudah mengerti apa itu parkir. Oke. Nah, jadi menurut Setijowarno dan Frazila ada dua pengertian tentang parkir, yaitu tempat pemberhentian kendaraan sementara, kemudian tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian kita melihat lokasi parkir. Nah, seperti yang udah saya sebutkan tadi ada istilah on-street parking atau parkir pada badan jalan. Nah, kira-kira ini ada di lokasi yang seperti apa? Kalau kalian lihat fotonya, kira-kira ini ada di lokasi yang seperti apa? Fungsi bangunannya apa kira-kira? Izin Apa? menjawab Bu, rumah. Ya. Izin menjawab Bu, rumah tinggal ya Bu. Oke, ya ini adalah sebuah kawasan hunian ya. Nah, jadi kalau hunian itu kan tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat pada jalur kendaraan. Artinya tidak seintens jalur kendaraan di tengah-tengah kota atau di pusat kota. Nah, sehingga ketika ada on-street parking seperti ini, itu nggak terlalu mengganggu lajunya jalur kendaraan. Nah, kita lihat kondisinya jalannya di sini memang nggak terlalu ramai ya kendaraannya. Ditambah lagi ini lebar jalannya cukup ya untuk lewat misalnya satu kendaraan lagi. Nah, kemudian ditambah lagi juga kawasan hunian ini selain memiliki jalur kendaraan dan jalur pedestrian, nah dia juga memiliki jalur hijau. Nah, sehingga jalur hijau ini di beberapa titik ya. Jadi nggak semuanya di beberapa titik itu bisa agak landai ya. Jadi bisa diakses misalnya dari jalur kendaraan itu bisa ke jalur hijau sehingga dimanfaatkan sebagai area parkir seperti ini. Jadi seperti yang ada di gambar ya. Itu mobil-mobil yang ada di sebelah kiri itu parkir di jalur hijau. Nah, kemudian yang kedua ada off-street parking atau parkir di luar badan jalan. Nah, di luar badan jalan bisa di lapangan parkir ya, juga bisa di parkir basement misalnya, bisa juga di gedung parkir. Nah, ini adalah contoh parkir yang off-street ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada garis bangunan, ya mungkin gambar ini juga udah pernah kita bahas tapi di dalam materi yang berbeda. Dan pembahasannya juga beda gitu. Nah, ini ada garis bangunan, kemudian setelah bangunan ada jalur pedestrian, kemudian ada tempat untuk menanam pohon, walaupun nggak terlalu dibedakan jalurnya ya. Jadi ini, tapi tetap tidak mengganggu jalur pedestrian. Misalnya ada pohon, ada lampu jalan. Kalau kalian lihat tuh dari atas setelah jalur pedestrian ya. Bahkan di paling atas tuh ada bangku taman ya. Nah, ada bangku taman. Itu tidak mengganggu jalur pedestrian. Nah, kemudian setelah jalur pohon ada khusus untuk parkir. Nah, jadi memang ini membutuhkan space yang cukup besar ya. Supaya
mobil-mobil yang parkir itu tidak mengganggu jalur kendaraan. Nah, ada jalur untuk mobil parkirnya itu 45 derajat ya. Nah, kemudian ada jalur untuk mobilnya itu berlalu lalang mencari parkir. Jadi bisa juga untuk space kendaraannya mundur dulu baru dia keluar ya. Atau kendaraannya masuk mencari parkir di area ini. Nah, kemudian di situ juga kita melihat ada zebra cross di area lalu lalangnya mobil. Nah, kemudian di sebelahnya juga kita temukan, kita lihat di sini ada jalur hijau lagi yang memisahkan antara jalur pedestrian, pohon, parkir dengan jalur kendaraan yang utama ya. Nah, kemudian jalur hijau di sini kalau kita lihat itu menyediakan tempat juga untuk orang berjalan di tengah-tengah. Ya. Jadi di sini juga bisa misalnya dipasang yang namanya bangku taman untuk orang istirahat. Oke. Nah, kemudian ini adalah sebuah contoh yang disebut juga sebagai off-street parking. Kalau ini sebuah parkir bangunan stadion ya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya stadion itu memang kapasitasnya sangat besar. Penonton yang diharapkan datang itu kan sampai ribuan. Nah, kemudian mereka ada berbagai cara untuk datang ya. Ada yang menggunakan transportasi umum, ada juga yang membawa kendaraan pribadi. Nah, sehingga area parkirnya juga cukup luas ya, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Nah, kemudian minggu lalu kita baru belajar tentang water sensitive urban design atau perancangan lanskap yang sensitif terhadap air. Nah, kalau kita melihat area parkir di sini juga sangat hijau ya. Jadi untuk membatasi sesama area parkir misalnya, unit parkirnya itu juga ada area hijaunya. Jadi area yang tidak diinjak mobil lah istilahnya. Ketika parkir itu berwarna putih, berwarna hijau, sementara yang diinjak mobil itu berwarna putih. Nah, kemudian di beberapa spot ya, ada yang berupa linier, ada yang berupa square juga. Yang linier kalau kalian lihat pada median parkirnya. Ini ya. Pada median parkirnya itu pada median parkirnya itu terdapat area resapan ya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan juga di sini. Nah, ini juga adalah area resapan. Oke. Nah, medianya nih yang saya maksud tadi ini ya. Jalur linier. Nah, sehingga air itu diarahkan untuk mengalir kemari ya. Kemudian biasanya kalau kita lihat lapangan parkir itu aspal semua sehingga mengurangi area resapan air ini cukup hijau ya. Nah, untuk memudahkan orang menuju ke stadion, nah kita perhatikan di sini ada jalur-jalur juga yang menghubungkan tiap titik parkir ya. Nah, jadi setelah kendaraannya parkir, tuh orang bisa berjalan melalui jalur yang ada di sini. Oke, kemudian ini juga berupa lapangan parkir ya, lapangan parkir di pusat kota.
Nah, di sini juga disediakan jalur pedestrian dan ada area resapannya juga. Nah, kalau kalian perhatikan di sini juga ada inlet-inlet ya, sehingga airnya bisa mengalir ke area resapan. Dan kalau kita amati tidak ada parit di sini. Jadi area resapannya dimanfaatkan untuk tempat mengalirnya air hujan. Oke. Nah, ini desain jalur pedestrian yang cukup unik juga. Selain ada area parkir, kalau kita lihat di sini ada area parkir yang cukup luas ya. Nah, di sini ada jalur pedestrian yang membuat jalur hijaunya itu berpola-pola ya. Nah, kemudian di sini juga ada pola-pola. Sehingga jalur pedestriannya itu juga punya pola yang unik, yang menarik. Ditambah lagi ada pemasangan paving, ya paving yang mempunyai pola-pola tertentu. Nah, jadi untuk membuat pola-polanya ini ya, memang harus kontraktor yang berpengalaman. Apa maksudnya kontraktor yang berpengalaman? Dia punya background yang bagus tentang material bangunan. Jadi jangan sampai menyusahkan pengguna jalan misalnya, jangan sampai menyusahkan pengguna jalur pedestrian. Jadi memang ditempatkan adalah material yang sesuai dengan ruang luar. Material yang teksturnya kasar, kemudian yang tahan lama ya, artinya tidak setiap tahun dibongkar gitu. Jadi yang tahan lama. Walaupun ada nilai estetikanya juga yang mau dikejar di sini, yaitu pola-pola tadi. Oke. Nah, kemudian kita lihat berikutnya pengaruh parkir terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada kelangsungan aktivitas kota. Nah, misalnya di dalamnya terdapat masalah parkir, maka aktivitas di dalam kota itu juga bisa terhambat. Karena terjadi kemacetan ya. Dan ada aktivitas yang lain itu akan sangat menghambat. Kemudian yang kedua menimbulkan dampak visual. Tentunya kota yang sering macet ya, setiap hari itu akan menjenuhkan gitu untuk dilihat. Kemudian kendaraan-kendaraan yang parkir dan juga kendaraan yang macet misalnya itu menutupi visual bangunan-bangunan yang ada di kiri kanan, ya kan? Nah, apalagi kalau memang bangunannya itu tidak mempunyai kualitas visual yang bagus, ditambah lagi banyak parkir ya, itu akan sangat buruk sekali kualitas visual wajah kotanya ya. Oke, yang ketiga ada permasalahan area resapan air, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ketika contohnya lapangan parkir itu kan di ruang luar, ya. Kemudian pasti membutuhkan area yang cukup luas. Apalagi jika menggunakan hardscape ya, material yang tidak tembus air. Nah, itu pasti akan mengurangi kota di dalam merespon di dalam merespon keberadaan air. Oke,
Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi di dalam sebuah area yang menyebabkan permasalahan parkir. Yang pertama ada fungsi pasar. Nah, jadi pasar yang aktif pada pagi hari dan juga sore hari, kemudian berada di jalan besar ya, misalnya jalan primer gitu. Nah, itu akan mengganggu lajunya jalur kendaraan ya. Nah, jadi kalian kalau sering memperhatikan misalnya pergi ke kampus atau dulu misalnya pergi ke sekolah, kemudian ketika kalian berangkat ke kampus itu melewati sebuah pasar, ya kan? Nah, di situ kan banyak sekali aktivitas yang terjadi ya. Ada misalnya ada becak yang parkir, ada angkot yang menurunkan penumpangnya. Nah, kemudian ada kendaraan pembeli yang parkir juga. Nah, itu pasti akan sangat menyebabkan kemacetan. Nah, jadi macetnya timbul pada jam-jam puncak ya, di pagi hari dan juga di sore hari. Nah, seharusnya pasar itu tidak lagi diletakkan pada jalan-jalan primer, sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Oke, kemudian ada kompleks pertokoan atau perdagangan. Nah, ini juga bisa menimbulkan permasalahan parkir, apalagi yang namanya pembeli itu pasti membawa kendaraan ya. Tidak semuanya memakai kendaraan umum. Nah, jadi kalau tidak direncanakan dari awal area parkirnya, maka akan banyak sekali yang parkir di badan jalan. Nah, itu juga menimbulkan kemacetan. Nah, kemudian kompleks sekolah. Ini juga sering ya. Suami saya itu kan setiap pergi kerja selalu lewat Prime One School. Mungkin ada kalian yang sekolah di Prime One School ya. Nah, itu kan kalau pagi-pagi semua diantar pakai mobil ya. Mereka sampai buat jalur sendiri untuk masuk ke sekolahnya. Padahal Prime School yang ada di jalan asrama haji gitu. Nah, jadi kendaraan yang lewat itu kan memang banyak karena itu satu-satunya jalan ya yang menuju misalnya ke arah Medan Amplas gitu. Nah, itu selalu macet setiap pagi. Jadi mobil-mobil yang masuk ke Prime One itu memang membuat jalur kendaraan di situ macet ya. Nah, harusnya kan ada kebijakan dari sekolah, apakah menggunakan bus sekolah seperti itu ya, atau memang mereka mau masang ini jalur kendaraannya sendiri ketika ada di depan sekolah, jadi udah masuk itu nggak macet ya, nggak macet di pintu sekolahnya, ya kan. Nah, kemudian kompleks perkantoran. Nah, ini juga menimbulkan kemacetan ya. Nah, namun kalau menyediakan area parkir, misalnya sharing parkir di inner court bangunannya ya. Nah, kadang kan kompleks masa bangunan itu ada mempunyai konsep inner court di bagian tengah. Nah, jadi kalau sudah mempunyai konsep seperti itu, maka permasalahan parkir juga sudah terpecahkan. Oke, kemudian tempat ibadah ya, di jam-jam ibadah misalnya. Dulunya bangunan ibadah tersebut nggak terlalu banyak. Misalnya umatnya yang membawa kendaraan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, banyak jemaatnya yang memakai mobil misalnya ya. Nah, jadi awalnya nggak disediakan yang namanya area parkir gitu. Jadi mobil-mobilnya parkir di mana? Ya parkir di badan jalan lagi.
sehingga menimbulkan kemacetan juga. Oke, kemudian area pemukiman yang tidak menyediakan fasilitas parkir. Ini akan menyebabkan kemacetan juga ya. Nah, contohnya misalnya sering terjadi penutupan jalan kalau ada acara-acara yang dibuat di rumah. Lagi, misalnya acara ini ya, pesta perkawinan gitu. Ditambah lagi tamu-tamu yang datang itu membawa kendaraan, bawa mobil misalnya. Nah, itu juga akan memunculkan permasalahan parkir lagi. Oke, nah ini beberapa penanganan masalah parkir, itu pengaturan ruas jalan. Jadi ada rambu-rambu ya yang ditempatkan, mana yang boleh parkir, mana yang tidak. Kemudian memanfaatkan fasilitas parkir, penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan, khususnya di area komersial ya dan perkantoran. Misalnya disediakan gedung parkir atau kantong-kantong parkir, sharing parkir ya. Nah, terus untuk persyaratan perizinan bangunan, kalau sekarang namanya bukan IEB lagi, tapi PBG, perizinan bangunan gedung. Harus disyaratkan tentang area parkir, apalagi jika bangunan tersebut menimbulkan bangkitan orang yang datang cukup besar. Gitu. Nah, jadi harus ada di perhitungkan area parkirnya. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi sebagai sharing parkir ya. Nah, ini. Jadi bangunan ini dengan ini sama-sama parkir di sini. Dan begitu juga yang ini bisa parkir di sini. Ya. Nah, muka bangunannya kalau bangunan yang 3 ini menghadap kemari. Ini menghadap ke sini. Nah, jadi ini istilahnya area belakangnya. Jadi parkir di area belakang. Gitu. Oke, nah ini yang disebut juga sebagai inner court. Jadi dia di tengah-tengah blok bangunan. Ya. Ini menghadap ke sini, menghadap ke sini, menghadap ke bagian jalan samping, menghadap ke depan. Nah, kemudian di sini ada konsep parkir juga. Sharing parkir, ini bangunan, ini bangunan. Kemudian di sini ada area parkir ya. Nah, untuk memanfaatkan area yang horizontal, yang vertikal, nah di sini ada bangunan yang melintang misalnya dimulai dari lantai 2. Nah, sehingga bawahnya itu bisa bebas dipergunakan untuk area parkir. Nah, kemudian solusi berikutnya adalah pembuatan gedung parkir ya.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah gedung parkir dimulai dari lantai 2 ya, dimulai dari lantai 2. Kemudian kalau gedung parkir itu kan memang ventilasinya harus mengalir ya, sehingga di sini tidak ada dinding yang masif, ya ditutup dengan penutup seperti yang kalian lihat ini ya, hanya dengan stick-stick seperti itu. Kemudian pada lantai satunya itu fungsinya bukan gedung parkir ya, bisa fungsi komersial, bisa kantor ya kan, bisa fungsi-fungsi yang lain yang bukan gedung parkir. Sehingga pada level jalan, nah itu cukup akrab ya, bukan disodori pemandangan parkir mobil semuanya. Nah tapi cukup akrab dan cukup manusiawi juga lah. Nah karena fungsi-fungsinya dan di bawah itu adalah fungsi bangunan seperti pada umumnya. Oke, nah kemudian ini adalah juga contoh gedung parkir. Memang menyediakan layanan 24 jam ya. Nah, jadi ada operasionalnya selama 24 jam, dibuka 24 jam. Nah, ini juga sebuah area sebuah gedung parkir dimulai dari lantai 1, jadi berbeda dengan contoh yang pertama tadi ya. Nah, kemudian kita perhatikan juga pada bagian atasnya itu tidak menggunakan dinding yang masif. Nah, kemudian ini adalah contoh gedung parkir yang memakai mesin hidrolik untuk memarkirkan kendaraannya, sehingga konsumen ya, bisa dikatakan konsumen itu nggak perlu repot-repot menggunakan ram naik sampai ke atas bangunan ya. Nah, jadi cukup ditaruh di bawah, kemudian mesinnya yang akan menempatkan dia pada posisi yang masih kosong. Oke, nah kemudian ini adalah standar satuan ruang parkir. Ya, ini sudah familiar juga bagi kalian ya. Nah, ini adalah ukuran untuk parkir ya, 2,5 kali 5 pada umumnya untuk mobil yang golongan 2 ya, atau yang biasa kita lihat lah maksudnya. Nah, kemudian untuk truk itu lumayan besar, 3,4 kali 12,5. Oke, akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan diparkir pada suatu tempat di waktu tertentu. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah pada pagi hari dan juga pada sore hari. Nah, ini adalah perhitungan dasar ya, perhitungan dasar terhadap kebutuhan parkir berdasarkan fungsinya. Oke. Jadi ini adalah satuan ruang parkir per 100 meter persegi luas lantai efektif. Nah, jadi katanya per 100 meter persegi, ini contoh aja ya saya buat ya. Untuk fungsi pertokoan itu membutuhkan 3,5 sampai 7,5 SRP. Nah, kemudian untuk parkir yang bersudut seperti ini, ya, nah dia membutuhkan ruang juga untuk manuver ya, membutuhkan ruang manuver. Oke. Nah, kemudian untuk parkir yang lurus seperti ini pada badan jalan itu setidaknya harus disediakan ukuran 2,3 atau 2,5 kali 6 ya. Nah, kemudian di bagian sudut-sudutnya tidak boleh ada area parkir karena akan menyulitkan kendaraan yang berbeloknya.
jadi harus ada jarak. Kemudian ini adalah contoh untuk area parkir bersudut 30 derajat. Dia membutuhkan lebar ya. Lebar jalannya itu dihitung dari lebar parkir, kemudian ditambah area untuk lalu lalang mobilnya, ya. Lalu lalang mobil sekaligus tempat untuk mundur kendaraan. Nah, kemudian 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan itu harus tidak boleh ada parkir ya. Ini ketentuan dari peraturan Permen PU. Nah, kemudian 25 meter sebelum belokan ya itu juga harus bebas dari area parkir atau dengan radius 500 meter. Nah, kemudian 50 meter sebelum jembatan juga tidak boleh parkir. Begitu juga di perlintasan kereta api ya. Jadi ini tidak boleh ada area parkir sepanjang 100 meter. Nah, kemudian jika ada titik masuk ya, titik masuk menuju ke sebuah gedung, nah 6 meter sebelumnya itu juga tidak boleh ada parkir yang on street. Kemudian pada tempat hidran, nah itu juga tidak boleh ada area parkir sepanjang 6 meter. Nah, ini adalah standar untuk parkir, lebar area parkir yang dibutuhkan ya, dengan berbagai pola parkir. Oke, ini ada yang pertama ada pola lurus. Seperti tadi itu membutuhkan untuk kendaraannya panjangnya 6 meter ya. Kemudian ini ada yang membuat 2 meter. Ada juga yang membuat 2,3 atau 2,5. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada untuk jalur kendaraan sejauh 3,5 meter. Nah, jadi di sini dibuat 2 meter ya, karena di kiri kanannya itu ada jalur amannya sepanjang 75 cm. Nah, kemudian di nomor 2 itu ada parkir 30 derajat. Membutuhkan jalur 3,5 juga kalau kita lihat di sini. Kemudian untuk area parkirnya sendiri lebarnya 4 meter ya, karena tadi dia sudah posisinya miring.
Nah, jadi lebar keseluruhannya 11,5. Oke. Nah, begitu juga untuk yang 4,5, kemudian 60 derajat. Jadi semakin besar sudut parkirnya, maka lebarnya juga makin besar ya. Tapi panjangnya semakin pendek kalau semakin besar sudutnya. Oke. Nah, jadi untuk parkir yang bersudut seperti ini contohnya itu juga memberikan space yang kosong di sini bisa dimanfaatkan untuk area hijau. Oke, nah ini parkir 90 derajat dan ada 2 arah kendaraan yang masuk. Nah, jadi jalur untuk lalu lalang kendaraannya juga lebih lebar. Kalau tadi 3,5, ini 5,5. Nah, kemudian totalnya 15,5. Oke. Ini ada 2 jenis parkir 45 derajat dengan posisi 3 jalur ya. Ini juga ada 3 jalur. Nah, perbedaannya adalah untuk yang nomor 7 dan 8 ya. Yang nomor 7 di bagian tengahnya itu tidak terdapat ruang hijau. Jadi parkir kendaraannya herringbone seperti ini ya, polanya dibuat. Nah, kemudian kalau yang nomor 8 itu di tengah-tengahnya bisa dibuat untuk tempat menanam pohon. Dan jalur yang dibutuhkan juga pasti lebih lebar. Oke, kemudian ini contoh yang 60 derajat ya. Kebutuhan lebarnya juga lebih besar. Nah, apalagi yang 90 derajat ya. Lebih besar juga. Nah, jadi di sini kalau 5,5 itu berarti ada 2 jalur ya. Nah, kemudian kalau 4 ini bisa untuk 1 aja, makanya arahnya begini ya. Arahnya ke depan semua. Nah, kemudian ketika kendaraan parkir ya dan berbelok itu membutuhkan ruang manuver parkir. Jadi untuk kendaraan yang biasa ya kalau parkir tuh ukurannya 2,5 kali 5. Nah, dia setidaknya mempunyai kebutuhan untuk manuvernya, radiusnya harus minimal 5 meter ya, supaya belokannya tidak patah. Oke, jadi berbagai kendaraan itu mempunyai ruang manuver yang berbeda-beda. Jadi semakin besar kendaraannya, maka ruang manuvernya juga butuh diameter yang lebih besar lagi. Nah, untuk bus itu membutuhkan 11 meter ya. Kalau truk yang panjang misalnya trailer itu bisa sampai 18 meter manuver parkirnya. Nah, kemudian ini ada contoh ya, contoh jalur kendaraan yang berada di persimpangan seperti ini. Nah, ini kondisinya cukup lebar, kan? Sehingga bisa memungkinkan multi tafsir gitu orang yang berlalu lalang di sini ya. Jadi artinya kurang jelas jadinya arahnya. Nah, kemudian lebih baik diperjelas untuk jalurnya, kan sesuaikan aja dengan jalur lebar jalur yang di sini ya. Nah, kemudian begitu juga dipasang pada area bawahnya.
Kan karena ruangan sebesar ini kan nggak mungkin terpakai karena jalur jalur awalnya aja cuma segini, kan. Nah, jadi disesuaikan aja sehingga arahnya lebih jelas, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang tidak efektif ya di dalam pengaturan parkir di sebuah basement. Nanti kalian kalau mengatur parkir jangan seperti ini lagi. Nah, jadi di sini terdapat kolom-kolom di tengah yang menyebabkan tidak bisa dipasangnya area parkir lagi di bagian ini. Kan membuat parkir itu kan biayanya mahal ya. Jadi kalau basement hanya bisa membuat berapa mobil ini? Tiga ya. 9 tambah 9. Cuman 18 buah mobil kan terlalu sedikit. Sementara untuk membuat basement tuh biayanya mahal. Nah, mendingan di ruang luar aja sekalian. Oke, jadi ini adalah contoh yang salah, ya. Oke, nah ini adalah contoh pengaturan parkir yang lebih efektif. Jadi, grid struktur itu juga harus mempertimbangkan efektivitas di dalam mengatur pola-pola parkir jika bangunannya menggunakan basement. Nah, ini memakai grid 8 kali 8 ya. Nah, grid 8 kali 8. Jadi bisa muat sampai 3 mobil, kemudian ada jalur untuk lalu lalang mobilnya juga pada grid 8 ya. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Ini di tengah-tengahnya susah sekali nih mobil untuk masuk ke sini aja susah. Ya. Nah, jadi harus kita pertimbangkan terlebih dahulu grid untuk parkir karena yang namanya struktur itu kan dari bawah sampai ke atas ya. Nah, kemudian ini contoh yang kemarin tidak usah saya jelaskan lagi. Sudah saya bahas ya. Oke. Nah, di sini saya mau membandingkan dua contoh bangunan yang fungsinya sama-sama shopping mall. Jadi shopping mall itu adalah bangunan yang menimbulkan bangkitan yang besar ya, artinya pengunjungnya banyak, kemudian membawa mobil. Nah, pasti membutuhkan area parkir yang luas. Yang pertama ada Mall PVJ namanya atau Paris Van Java. Ini lokasinya dua-dua di Bandung ya. Nah, PVJ itu dia mempunyai area parkir yang luas di depan bangunan. Nah, sehingga untuk masuk kendaraannya juga banyak sekali jalur untuk kendaraan nih. Sampai 3 jalur ya. Di sini juga ada. Sementara untuk misalnya pejalan kaki yang masuk ke sini ya, itu hanya disediakan area yang disediakan jalur yang cukup sempit. Kalau menurut saya sih sempit, paling cuma nggak sampai 1 meter ya. Nah, ini sementara untuk kendaraan sangat banyak dan lebar-lebar. Oke. Nah, ini adalah kondisi area parkir di depan PVJ. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada Bandung Indah Plaza atau BIP, sama-sama berada di tepi jalan. Tapi kalau kita perhatikan di depan bangunan ini nggak ada parkir sama sekali. Baik di halamannya sendiri, ya di GSB-nya sendiri maupun di jalan. Tidak ada kendaraan yang parkir. Kenapa? Karena BIP itu mempunyai konsep basement yang tepat ya. Jadi jalur untuk memasuki basement itu cukup lebar dan agak panjang sehingga
ada waktu untuk mengurai kendaraan, begitu sampai ke BIP itu langsung masuk ke basement. Jadi nggak sempat macet-macetan di pintu masuk ke BIP-nya. Begitu masuk, kemudian ada jalur yang cukup panjang, kemudian dari jalur itu masuk ke basement ya. Nah, jadi terurai dengan baik kendaraannya, tidak menimbulkan kemacetan. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh contoh area parkir yang benar ya. Nah, jadi di sini ada ada tiga sebenarnya. Ada 3 jalan yang melingkupi sebuah area. Nah, jadi bangunannya di sini dipasang di primary street. Oke, ini di sudut. Ada yang di sudut, ada yang di bagian depan ya. Nah, jadi bangunannya itu menghadap ke jalan, tidak dipisahkan oleh parkir. Kalau PVJ tadi dipisahkan parkir ya, karena parkirnya berada di depan bangunan. Kalau ini parkirnya ada di belakang bangunan. Nah, masuknya melalui secondary street. Nah, ini melalui ini ya. Masuk dari sini, bisa keluar di sini. Nah, jadi konsep parkir seperti ini, yang pertama tidak membuat kemacetan, karena dia tidak berada di primary street, ya hanya di secondary street. Area parkirnya juga cukup luas. Nah, kemudian untuk masuknya itu ada 1 jalur, untuk keluarnya ada 2. Nah, kemudian parkir seperti ini juga tidak mengganggu visual bangunan, karena dia ada di belakang. Bangunannya bisa lebih jelas kelihatan dari badan jalan. Oke. Nah, jadi suasananya kira-kira seperti ini. Ini adalah parkir yang ada di belakang bangunan ya, bukan di depan bangunan. Nah, jadi dari area parkir ini disediakan jalur pedestrian menuju ke bangunannya. Nah, ini juga sama. Ada jalur pedestrian dari area parkir menuju ke bangunan. Oke. Nah, ini contohnya juga ditambahkan ada area parkir untuk sepeda ya. Kalau di luar tuh sebenarnya masih banyak orang yang pakai sepeda. Kita jarang karena jalur kendaraan di tempat kita itu nggak ramah terhadap pesepeda ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh yang unik ya, yang unik di sebuah area parkir, ada structure seperti ini. Oke, kemudian berikutnya ini juga contoh pengaturan parkir. Jadi bangunannya itu ada di kiri dan di kanan ya. Bangunannya ada di kiri dan di kanan. Kemudian area parkirnya ada di bagian tengah. Nah, untuk sirkulasi parkirnya masuk dari sini ya. Nah, kemudian disediakan jalur pedestrian juga untuk ke masing-masing bangunan. Jalur pedestriannya ada di tengah, kemudian menuju ke masing-masing bangunan. Dan juga di sini. Oke, nah, jadi contohnya juga sama seperti ini. Ada jalur untuk menuju ke bangunan. Ini juga sudah saya jelaskan. Oke, kemudian ini contoh bangunan yang ada di sudut ya. Bangunan yang ada di sudut.
kemudian mempunyai service area. Misalnya ini adalah sebuah restoran, jadi ada service areanya ya. Oke, kendaraannya masuk dari sini, kemudian area parkirnya diatur di bagian belakang dan samping. Jadi kalau kalian perhatikan dari tadi ya, itu nggak ada parkir yang di depan. Jadi apakah dia di samping, ya, apakah dia di samping seperti ini, atau ada yang posisinya di belakang, sehingga tidak menutupi wajah bangunan. Nah, kemudian untuk pejalan kaki, sebenarnya ini lebih banyak kalau di luar negeri itu justru banyak orang yang menikmati kota dengan berjalan kaki, sehingga disediakan area entrance ke bangunannya. Pada contoh ini ada banyak nih dari jalur pedestrian, ada 1, 2, 3. Nah, ini area masuk untuk yang parkir di belakang dan samping. Ini area masuk untuk service area. Di sini kalau kita lihat tampaknya memanjang ke samping, ya. Nah, sehingga untuk bangunannya dia lebih memilih ditempatkan di bagian sudut, karena kalian juga belajar ya, ada analisa dari, saya juga sudah pernah menjelaskan tentang analisa. Analisa itu ada dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Ini contohnya adalah sebuah bangunan publik ya, sehingga dia tidak memerlukan privasi, bahkan dia ingin dilihat lebih maksimal dari luar. Nah, sehingga berdasarkan analisa analisa view dari luar ke dalam, bagian sudut adalah bagian yang paling besar atau yang paling potensial untuk dilihat banyak orang. Jadi dari sini bisa lihat, dari sini, kemudian dari sini, ya. Itu lebih banyak akses view untuk orang melihat dari luar bangunan. Nah, kemudian di sini juga disediakan akses masuk untuk pejalan kaki, ya, di sini. Kemudian ini adalah akses masuk untuk orang yang parkir di samping bangunan. Nah, jadi untuk akses masuk di bagian sudut, ya, seperti contoh yang ini dan juga contoh yang sebelumnya, di bagian sudut juga, itu memang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Karena kalau kita membuat akses masuk bagian di sudut ya, di sudut seperti ini untuk jalur kendaraan, itu justru akan menimbulkan kemacetan. Nah, kalau pejalan kaki kan nggak mungkin ya menimbulkan macet kendaraan. Kalau masuknya pada bagian sudut tadi. Nah, kemudian ini juga adalah contoh pengaturan parkir yang tidak ditempatkan pada bagian depan bangunan. Ya kan? Nah, ini juga di bagian tengah. Ya. Kemudian merupakan area belakang dari bangunan yang ada di sini. Nah, ini juga disebut sebagai sharing parkir ya. Jadi semua bangunan ada di sini, parkirnya di sini. Kemudian ini adalah bangunan yang besar, yang paling besar. Nah, ya, parkirnya di sini. Konsep seperti ini juga bisa memperhalus skala lah istilahnya ya.
bayangkan kalau bangunan sebesar ini tiba-tiba muncul di sini. Itu kan skalanya akan sangat masif sekali. Nah, jadi di sini dia menempatkan bangunan yang kecil-kecil terlebih dahulu di tepi jalan, kemudian dipisahkan dengan jalur kendaraan dan ada bangunan yang besar pada di sini. Oke. Nah, di sini juga disediakan jalur pedestrian, ya. Ada jalur pedestrian yang cukup lebar menuju ke bangunan ya. Oke. Nah, ini adalah kondisi di jalan. Kalau sekarang udah lebih kecil lagi ya. Nah, jadi kendaraan yang parkir tuh udah nggak di sini lagi. Nah, ini gambar yang sebelumnya ya. Nah, jadi di sini udah ada kendaraan yang lewat 3 jalur, kemudian ada on-street parking. Nah, ini kan menutup on-street parkingnya menutup wajah bangunan ya yang ada di kiri kanan. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh sama-sama ada bangunan lamanya ya. Kalau kita lihat ini ada bangunan lama, kemudian di sini ada bangunan yang baru. Kalau kita lihat tidak ada kendaraan yang on street. Nah, kalau ini ada di center point ya. Nah, sebenarnya untuk konsep koridor komersial yang di sini, yang ada di belakang center point itu sudah cukup bagus karena mempunyai jalur pedestrian yang lebar. Kemudian ada ini ya, ada kanopi dari bangunan yang berada di lantai 2 terhadap jalur pedestrian yang ada di bawah. Nah, namun sayangnya parkirnya ada di depan bangunan justru. Walaupun bukan primary street ya, ini kan jalannya di center point sendiri. Oke. Ya, kemudian ini adalah contoh koridor komersial juga ya, yang berbeda pemandangannya. Kalau ini didominasi oleh kendaraan, ini justru didominasi oleh manusia. Sama-sama bangunan lama ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan yang di Kesawan tadi. Jadi di bawahnya itu adalah komersial, di atasnya bisa untuk fungsi yang lain. Nah, jadi ruko itu sebenarnya adalah bangunan mixed use ya, fungsi campuran. Paling tidak ada fungsi komersial atau toko, kemudian di atasnya ada fungsi hunian. Oke, nah ini juga, ini kondisinya sebenarnya mirip dengan yang ada di center point tadi, cuman bedanya kalau di sini center point-nya itu banyak jalur kendaraan, ini hanya untuk pejalan kaki. Jadi orang yang window shopping lah istilahnya itu bisa lebih enak ya jalan-jalan gitu, melihat pemandangan di sini tanpa harus was-was terhadap kendaraan. Kemudian kalau di center point tadi misalnya dia berada di sini kan itu nggak bisa melihat kemari ya, nggak bisa melihat ke sini. Nah, kalau ini ada di tengah-tengah bisa melihat kiri kanan. Oke. Ya itu dia contoh dari penataan parkir, kemudian beberapa dampak ya kalau misalnya parkir itu berada di badan jalan, kalau misalnya berada di depan bangunan ya. Jadi ada alternatif-alternatif yang lebih baik untuk menata parkir. Jadi setidaknya tidak menutup wajah bangunan di bagian depan ya. Jadi bisa diletakkan bagian belakang
atau di bagian samping. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk penataan parkir? Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Ya, jadi untuk tugas juga belum saya berikan, nanti sekalian aja, sekalian ke materi terakhir ya. Materi terakhir minggu depan. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tutup kuliah kita. Oke, saya akan tutup kuliah kita. Jangan lupa untuk mengisi absensi di kelas USU ya, dan absensi fisik ya. Nah, jadi kan minggu depan itu kita udah pertemuan terakhir. Kan minggu depan tanggal berapa sekarang? Tanggal 3. Minggu depan tanggal 10 ya. Minggu depan tanggal 10. Jadi untuk absensinya itu kalian isi aja sampai ke pertemuan terakhir ya. Jadi minggu ini dan minggu depan. Tolong diisi absensinya minggu ini dan minggu depan sekalian. Jadi minggu depan kalian nggak isi absen fisik lagi, ya. Begitu juga ini kan sebagian besar ada di peserta perkuliahan material bangunan ya. Nah itu juga jangan lupa untuk mengisi absensi di fisik ya. Nah kalau material bangunan berarti minggu depan tinggal 1 kali lagi kalian mengisi absen fisik. Nah, jadi untuk yang perancangan lanskap tuh kalian isi 2 kali minggu ini, sehingga minggu depan tidak usah kalian isi lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan tutup kuliah kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.